Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Mubriha, NIM 2219043. Di sini saya akan sedikit menjelaskan biografi dari Kiai Haji Abdul Halim Majalengka guna untuk memenuhi tugas UAS Tafsir Tarbawi. Kiai Haji Abdul Halim lahir di Desa Ciborelang, Jatiwangi, Majalengka pada tanggal 26 Juni 1887 dan wafat di Majalengka pada tanggal 7 Mei 1962 di umur yang ke-74 tahun. Beliau adalah pahlawan nasional, yaitu seorang tokoh pergerakan nasional, tokoh organisasi Islam dari ulama yang terkenal dan toleran dalam menghadapi perbedaan pendapat antar ulama tradisional dan baharu. Kiai Haji Abdul Halim merupakan putra dari Kiai Haji Muhammad Iskandar, lahir dengan nama Otong Syatori. Ia merupakan anak terakhir dari 8 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Muhammad Iskandar dan Hajah Siti Mutmainnah. Selain mengasuh pesantren, ayahnya juga merupakan seorang penghulu di Kawadanan Jatiwangi, Majalengka. Sebagai anak yang dilahirkan di lingkungan keluarga pesantren, Kiai Haji Halim memperoleh pendidikan agama sejak balita dari keluarganya maupun di lingkungan sekitarnya. Kemudian ayahnya meninggal saat Kiai Haji Abdul Halim masih kecil, sehingga ia diasuh oleh ibu dan kakaknya. Kemudian di usianya yang ke-21 tahun, Kiai Haji Abdul Halim menikah dengan Siti Murbiah, yaitu putri dari Kiai Haji Muhammad Ilyas yang merupakan seorang penghulu di Landrat, Majalengka. Kemudian pernikahan mereka dikaruniai oleh 7 orang anak. Kiai Haji Abdul Halim tergolong anak yang gemar membaca, gemar belajar. Terbukti ia banyak membaca ilmu-ilmu keislaman maupun ilmu-ilmu kemasyarakatan. Terbukti pada usia ketika umur 10 tahun, Kiai Haji Abdul Halim belajar Al-Quran dan Hadis kepada Kiai Haji Anwar, yang merupakan guru pertamanya di luar keluarganya sendiri. Kiai Haji Anwar merupakan seorang ulama terkenal dari Ranjiwetan, Majalengka. Sebagai penggemar ilmu, Kiai Haji Halim juga mempelajari disiplin ilmu lainnya, tidak pandang apakah itu ilmu keislaman yang sealiran ataupun bukan, asalkan dapat bermanfaat bagi dirinya. Hal itu terlihat ketika Kiai Haji Halim belajar bahasa Belanda dan huruf Latin kepada Van Hoven, yang merupakan seorang pendeta dan misionaris dari Cideres, Majalengka. Ketika menginjak usia dewasa, Kiai Haji Halim mulai belajar di berbagai pondok pesantren di wilayah Jawa Barat. Di antaranya, yang pertama, pesantren Lontang Jaya di Penjalinan Lewi Munding, Majalengka, dari pimpinan dari Kiai Haji Abdullah. Yang kedua, pesantren Bobos, Kecamatan Sumber, Cirebon, asuhan dari Kiai Sujak. Kemudian yang ketiga, pesantren Ciwedus, Timbang di Kecamatan Cilimus, Kuningan, yang merupakan asuhan dari Kiai Haji Ahmad Sobari. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Kiai Haji Abdul Halim berguru kepada Kiai Haji Agus Kedunguni, Pekalongan, sebelum akhirnya kembali memperdalam ilmunya di pesantren Ciwedus. Kemudian di sela-sela kesibukannya belajar di pesantren, Kiai Haji Abdul Halim menyempatkan dirinya untuk berdagang. Ia berjualan minyak wangi, batik, dan kitab-kitab pelajaran agama. Kemudian belajar di Mekah. Setelah belajar banyak di berbagai pesantren di Indonesia, Kiai Haji Abdul Halim memutuskan untuk pergi ke Mekah untuk melanjutkan mendalami ilmu-ilmu keislaman. Di Mekah, Kiai Haji Halim berguru kepada ulama-ulama besar, di antaranya Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi, yaitu seorang ulama asal Indonesia yang menetap di Mekah dan menjadi ulama besar sekaligus menjadi imam besar di Masjidil Haram. Kemudian selama menuntut ilmu di Mekah, Kiai Haji Halim banyak bergaul kepada Kiai Haji Mas Mansur yang kelak menjadi Ketua Umum Muhammadiyah, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang merupakan salah satu seorang pendiri Nahdlatul Ulama dan Rais Amsyuriyah.
Kemudian kedekatan Kiai Haji Halim kepada kedua sahabatnya yang berbeda latar belakang antara pembaharu dan tradisional inilah yang membuatnya terkenal sebagai ulama yang amat toleran. Beliau, Kiai Haji Muhammad Abdul Halim, selain belajar kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau juga mempelajari kitab-kitab karya ulama lainnya, yaitu seperti kitab karya dari Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan ulama pembaharu lainnya. Kemudian Kiai Haji Abdul Halim juga banyak membaca majalah Al-Urwatul Wuthqa maupun Al-Manar yang membahas tentang pemikiran kedua ulama tersebut. Kemudian pada sekarang ini masih saja terdapat peninggalan dari beliau, yaitu seperti pesantren santri Asromo dan organisasi Persatuan Umat Islam atau disingkat dengan PUI, yang bergerak di bidang agama, pendidikan, sosial, dan budaya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.